Manuver gila-gilaan dilakukan oleh PSSI untuk tetap bisa bersaing di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tampaknya memang cukup berhasil mencuri perhatian, bagaimana enggak gitu. Dari tim yang cuma jadi pelengkap persaingan di kawasan Asia Tenggara, kini menjadi underdog yang cukup diwaspadai oleh tim-tim langganan Piala Dunia macam Australia. Dan kini apa yang ditakutkan oleh tim Cahill soal perkembangan pesat Indonesia untuk menjadi salah satu raksasa sepak bola Asia pelan-pelan mulai terlihat. Bahkan dua legenda Australia, yakni tim Cahill dan juga Mark Schwarzer, punya firasat yang sama. Kalau Indonesia bisa aja loh menjadi tim kejutan dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Karena jika melihat segi peluang mereka saat ini, punya peluang yang masih terbuka sangat lebar. Ya, masih ingatkah dengan perkataan tim Cahill di atas, di mana saat itu timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan Australia di Piala Asia U23. Legenda timnas Australia itu merasa takjub dengan transformasi sepak bola Indonesia yang bisa berkembang begitu pesat. Terutama sejak dipimpin oleh Pak Erick Thohir, Indonesia terus memberikan banyak kejutan-kejutan tak terduga. Dan salah satunya adalah manuver gila-gilaan PSSI dalam mencari pemain keturunan berkualitas. Dan kini, jelang laga babak round 3, tim Cahill mengaku terkejut saat market value timnas Indonesia sekarang lebih tinggi dari timnas Australia. Bahkan, tim Cahill juga memperingatkan pelatih Australia saat ini untuk tetap waspada dengan kejutan tim Indonesia. Performa Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan kemampuan mereka untuk bersaing dengan tim-tim besar tradisional. Hal ini terbukti dalam pertandingan kualifikasi, di mana mereka telah secara efektif memanfaatkan bakat muda mereka, membawa energi segar ke dalam strategi mereka, ujar tim Cahill dikutip dari Soho. Sementara di sisi lain, mantan kiper Chelsea dan timnas Australia, Mark Schwarzer, lebih menyoroti bagaimana kinerja PSSI yang di bawah Erick Thohir sukses step up menjadi lebih bagus. Terutama dari sisi progres kompetisi Liga Indonesia, tempat di mana anak Schwarzer main, udah menunjukkan sisi peningkatan yang bagus, kendati yang masih banyak yang mesti dibenahi. Selain itu, Schwarzer pun juga menyebut kompetisi Indonesia masih jauh untuk mencapai level Premier League yang kerap disebut sebagai kompetisi terbaik dunia saat ini. Namun menurutnya, hal itu tak perlu membuat Indonesia berkecil hati. Karena di bawah PSSI yang sekarang, pelan-pelan ini sudah mengarah ke arah yang benar. Mungkin saya baru menonton beberapa pertandingan kompetisi Indonesia, tapi saya cukup kagum dengan kualitas kompetisi di sini. Tentu masih banyak beberapa hal yang perlu dibenahi. Namun saya rasa secara umum kompetisi di sini sangat mengagumkan. Kekuatan klub-klub di sini sangat merata. Semua klub bisa saling mengalahkan dan memiliki kekuatan yang relatif sama. Tentu memang hanya ada satu Premier League dan saya rasa memang berat untuk berkompetisi dengan mereka saat ini. Namun gagasan pokoknya adalah kompetisi Indonesia harus lebih baik dari musim ke musim. Itu lebih penting dan sejatinya progres itu ada, ucap Schwarzer dilansir dari Reuters. Ya, berkaca dari apa yang diutarakan dua legend Australia tadi, memang sangat-sangat bisa dimengerti. Sebab bagaimanapun, dengan kekuatan Indonesia yang sekarang, wajar jika skuad Garuda banyak mendapat atensi, terutama dari negara-negara yang ibarat kata sudah sering jadi langganan masuk Piala Dunia.
Bahkan kini, dengan kedalaman skuad yang dimiliki Indonesia saat ini, membuat tim-tim Asia mulai menaruh respek besar kepada Indonesia. Mereka nggak ingin menyebut Indonesia sebagai tim pelengkap lagi, karena mulai saat ini level Indonesia sudah setara tim-tim elit Asia. Clifford harus mengambil keputusan berat. Melihat persiapan yang semakin mepet, Patrick Clifford beserta tim kepelatihan lain harus punya pergerakan yang tiada henti. Mereka wajib sat-sat untuk punya gambaran soal pemain-pemain yang akan dibawa minimal untuk DSP. Dan kita juga akan melihat sebuah kejutan siapa saja yang bakal dicoret. Yang mana hal ini akan dinilai oleh tim kepelatihan, termasuk dari para asisten seperti Alex Pastor sejak sesi latihan pertama, sebelum nantinya mengerucut ke 11 pemain utama versus Australia. Ya, kalau perihal taktik akan disesuaikan dengan kualitas pemain, dan mengingat lawan yang dihadapi Australia plus main di kandang, mungkin tim kepelatihan bisa saja menurunkan sebuah strategi pragmatis asalkan bisa meraih kemenangan atau minimal kasih perlawanan. 1 poin tetap jadi target utama. Tapi kalau boleh curi-curi gol itu masih memungkinkan. Yang pasti kita juga harus ingat kalau tim ini bisa dibilang adalah tim yang masih sangat fresh, bukan sekelas Australia yang sudah lebih matang. Maka dari itu, seperti yang Pak Erick jelaskan, jika waktu adalah tantangan terbesar bagi tim buat saat ini, sehingga mudah-mudahan pemain tetap fight meski pastinya sangat lelah, terutama buat pemain yang dari Eropa maupun Amerika. Apalagi untuk laga versus Aussie sendiri, ada Ragnar dan Justin Hubner yang dipastikan absen main karena akumulasi kartu kuning. Sedangkan Egy yang musim ini sedang on fire malah cedera sehingga dicoret. Dan kayaknya Clifford sedang dibuat bingung oleh 2 nama, yakni Sonny Walsh serta Kevin Dix, di mana Walsh berhasil tampil oke bersama Yokohama FC Marinos, bahkan ia mampu menunjukkan kelasnya ketika diminta tampil sebagai center back. Begitupun dengan Kevin Dix yang sedang on fire tanpa lelah walau sempat beberapa kali hampir cedera. Tapi kembali lagi, semua akan disesuaikan dengan kebutuhan tim dan faktor kebiasaan lawan. Yang penting, siapapun dia harus bisa memberikan segalanya di atas lapangan. Popovich makin panik dapat tekanan dari fans. Sementara di sisi lain, pelatih Australia, Tony Popovich, diketahui sedang dikecam habis-habisan lantaran tidak memasukkan nama striker penuh pengalaman, Mitchell Duke. Padahal pemain 34 tahun itu termasuk salah satu penyerang yang cukup produktif di timnas dengan koleksi 12 gol dari 45 caps. Namun Tony Popovich punya pertimbangan mengeliminasi bomber klub J-League Machida Zelvia tersebut, di mana alasannya adalah menit bermainnya yang kurang musim ini. Ya, sepanjang musim 2024-2025 ini berjalan, Mitchell baru main 1 kali. Padahal di musim 2023-2024, ia terbilang rutin bermain dengan tampil di 37 pertandingan di semua ajang dengan koleksi 6 gol. Ya, itu karena kurangnya waktu bermain. November adalah pertandingan terakhirnya. Kemudian dia jelas-jelas absen selama jeda musim dingin, dan dia tidak banyak bermain sepak bola sejak J-League melanjutkan musim baru mereka. Itu jelas bukan berarti dia tidak akan pernah terpilih lagi. Saya yakin jika Mitch mendapatkan beberapa menit bermain, dia akan bersaing untuk bulan Juni, ucap Tony Popovich di situs resmi Socceroos. Dan terlepas dari apapun, saat ini kedua tim sudah mempersiapkan skuad terbaiknya untuk perhadapan di laga krusial pada 20 Maret mendatang. Karena siapapun yang menang di laga ini akan membuat peluang lolos ke Piala Dunia 2026 menemani Jepang secara langsung semakin terbuka lebar. Maka nggak heran kalau banyak yang menyebut laga Indonesia versus Australia sebagai laga final kepagian.